Dan bukan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan peminta-minta, menolak begitu ya, atau bahkan apalagi mengusir. Jadi ini akhlak beliau adalah seorang yang dermawan. Bahkan dalam sebuah hadis ketika Ramadan, maka Rasulullah lebih dermawan lagi, bagaikan angin yang berhembus begitu. Saking dermawannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bal kana yu'ti ata'an man la yakhshal faqra. Bahkan Nabi memberi pemberian orang-orang yang tak khawatir kefakirannya, bahkan hidup di dalam rumahnya padahal hidup di dalam rumah beliau dalam keadaan fakir, kehidupan seorang fakir gitu. Tapi Nabi memberi kalau diminta. Wa rubbama rabata ala batnihi al-hajar minal ju'. Bahkan barangkali ada dalam hadis Nabi mengikat perutnya dengan sebab lapar. Mengikat perutnya dengan mengganjal perutnya dengan batu ya, dengan sebab Nabi lapar. Tapi beliau begitu dermawannya. Fa huwa alaihi salatu wassalam akramun nas. Maka beliau alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling dermawan. Nabi itu manusia yang paling dermawan. Ya. Falamma nafida ma fi yadihi, dan tatkala habis apa yang ada di tangannya, akhbarohum, Nabi mengabarkan kepada orang yang meminta-minta tersebut, ya. Nabi mengabarkan, annahu ma yakun indi, saya tidak memiliki sesuatu min khairin, dari kebaikan, falan adakhiruhu ankum, dan sekali-kali aku tidak menyimpannya dari kalian. Disampaikan, kalau bahasa kitanya, saya sudah tidak memiliki apa-apa dan tidak ada simpanan di rumahku untuk aku beri, seperti itu ya. Jadi la yumkin an yudakhira khairan, tidak mungkin Nabi itu menyimpan kebaikan, harta misalnya, anhum, dari mereka, fayamna'uhum, lalu Nabi menahan tidak memberi ya. Walakin laisa indahu syai', akan tetapi Nabi tidak memiliki sesuatu pun, maka dia tidak memberi, seperti itu. Ini penjelasan dari ucapan beliau tentang kedatangan orang-orang Ansor ke rumah beliau meminta kepada Nabi, kemudian Nabi memberi, datang lagi Nabi memberi sampai Nabi habis ya apa yang dia miliki. Demikian pemahamannya, penjelasannya oleh syarih. Thumma hafar Rasulu alaihi salatu wassalam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada mereka alal istighfaf, agar mereka itu menjaga kehormatan diri, menahan diri, jangan meminta-minta terus ya. Walaupun Nabi memberi ya, jangan meminta-minta terus, karena barangkali orang yang diminta berat ya, mau memberi berat, misalnya ada sesuatu yang dia butuhkan, ada yang meminta-minta ya, kadang berat seperti itu. Atau juga ini mengurangi kemuliaan seseorang, harga diri seseorang. Oleh karena itu kata Nabi, agar mereka itu istighfaf, menjaga diri, menjaga kehormatan diri, menghargai diri sendiri dengan tidak sering meminta-minta, jejaluk ya. Wal istighna, dan Nabi menyuruh agar merasa cukup dengan apa yang ada, disyukuri ya, istighna. Wasabr, juga hendaklah sabar, menahan diri, tidak gampang meminta-minta, apalagi kerjaannya meminta-minta ya, jangan ya, kerja aja, bekerja dapat itu. Faqala wa man yasta'fif
yu'iffihullah. Ya, wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga diri, menjaga kehormatan diri, niscaya Allah pun akan menjaganya. Ya, Allah itu akan membalas setiap perbuatan hambanya sesuai dengan amalnya. Al jaza'u min jinsil amal. Kalau seseorang dia menjaga diri, maka Allah akan menjaga dirinya. Seperti itu. Wa man yastaghni yughnihillahu. Ya. Wa man yastaghni yughnihillahu. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan yang ada, ya, dengan yang Allah berikan, dengan rizki yang Allah berikan kepadanya, merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan, merasa cukup, tenang, begitu. Demikian pula waman yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha sabar, ya, tidak meminta-minta, maka Allah pun akan memberikan dia kesabaran. Maka disinilah mengandung 3 hal yang harus kita perhatikan dari apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang suka, sering misalnya meminta-minta. Seperti itu. Yang pertama, awalan man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang dia itu menjaga diri, Allah akan menjaganya. Maksudnya, barang siapa orangnya yang menjaga dirinya dari, terutama nih, dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, dia menahan dirinya, menahan diri, menjaga dirinya untuk tidak tercebur dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tergoda dengan wanita misalnya. Ya, dengan wanita misalnya. Maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seseorang dia mengikuti keinginan hawa nafsunya, ya, yattabi'u man nafsahu hawaha fi ma yatalaq bil iffah, yang berkaitan dengan masalah iffah, menjaga diri, maka seseorang ketika menuruti hawa nafsunya, maka dia akan celaka ataupun binasa. Akan celaka atau binasa, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seseorang itu apabila mengikuti hawa nafsunya, ya, misalnya dia mengikuti keburukan, ya, keburukan atau mengikuti ajakan-ajakan wanita yang tidak baik misalnya, maka sungguh dia akan menemui kebinasaan dengan sebab mengikuti hawa nafsunya. Misalnya jadinya berzina, ya kan? Atau misalnya walaupun zinanya pandangan mata, ya, telinganya berzina, atau tangannya berzina, atau kakinya berzina misalnya. Ini beliau jelaskan, tsumma yazinul farj, kemudian farjnya berzina misalnya. Maka itu adalah perbuatan yang kotor, yang sungguh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi faidasta'afal insan, apabila manusia itu dia menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, an hadzal muharrami, dari hal-hal yang diharamkan, a'affahullahu azza wa jal, maka Allah pun akan memelihara orang tersebut, wa hamahu, juga akan menjaga dia, ya, memelihara dia, wa hama ahlahu aidan, juga akan menjaga keluarganya. Jadi kalau kita menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan, Allah akan menjaga kita. Bukan hanya menjaga kita, juga menjaga keluarga kita juga. Kalau kita tidak menjaga harga diri kita, ya, terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan, maka bisa jadi
Ya, Allah tidak menjaga kita, tidak memelihara kita, bahkan anak kita juga akan kena dampaknya. Allah tidak menjaga keturunan kita. Tadi al-jaza'u min jinsil amal, itu yang pertama. Jadi hendaknya kita berusaha untuk menjaga diri agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan yang membuat kita itu hina. Yang kedua, ya, dari apa yang disampaikan syarih tsaniyan, yaitu wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, ya, dengan apa yang Allah berikan, rezeki yang kita dapatkan, atau dengan kata lain qanaah misalnya, yughnihillah, maka Allah pun akan memberi kecukupan. Memang betul, kalau orang merasa cukup, maka akan merasa tenang, cukup dengan yang ada. Tapi kalau orang tidak merasa cukup, akan menjadi fakir, akan menjadi miskin, terus serakah dan butuh dan merasa kurang, tidak puas dengan yang ada. Padahal kalau dilihat oleh ukuran orang-orang yang sudah merasa dirinya cukup, ya, mereka sudah berlebihan, sudah banyak hartanya. Akan tetapi ketika jiwanya, hatinya merasa fakir, merasa tidak cukup, dia semakin fakir, ya, semakin fakir. Betapa banyak orang yang kita anggap, kita pandang kaya raya, tapi misalnya masih korupsi misal, sehingga akhirnya dia seharusnya tidur di rumah yang mewah, enak, empuk, tidurnya di penjara karena tadi tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Oleh karena itu, ketika seseorang merasa cukup terhadap pemberian Allah, apalagi bersyukur, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Yakni man yastaghni bima indallah, orang yang merasa cukup dengan apa yang di sisi Allah, amma fi aidin nas, dari apa-apa yang ada di tangan manusia, ya, cukup, merasa dirinya cukup dengan pemberian dari Allah, ya, cukup dari apa-apa yang ada di tangan manusia, tidak ya, maka yughnihillahu azza wa jal, Allah pun memberikan kecukupan. Namun sebaliknya, ya, sebaliknya, wa amma man yas'alun nas, adapun ketika seseorang atau kita meminta kepada manusia, ya, merasa apa yang ada di tangan manusia itu ingin kita peroleh, kita dapatkan, sehingga kita meminta kepadanya, wa yahtaju lima indahum, dan membutuhkan atau butuh terhadap apa yang ada di sisi mereka, fa innahu sayabqa qalbuhu faqiran, maka sesungguhnya sayabqa akan tinggal tetap pada diri orang tersebut qalbuhu faqiran, hatinya fakir hatinya, kurang saja, ya, merasa kurang, merasa miskin, fakir. Dan ini tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah sekalian, wal ghina ghinal qalbi, yang namanya kaya itu manakala hatinya kaya, ghinan nafs, hatinya kaya. Jadi orang yang kaya itu bukan yang banyak hartanya sesungguhnya, bukan yang hanya banyak tanah, sawah, kendaraannya, rumahnya, mobilnya misalnya, bukan itu kekayaan yang sebenarnya. Kalaupun seseorang itu memiliki itu semua, tapi kalau hatinya fakir, merasa kurang, maka dia akan merasa miskin, fakir. Akan tetapi ketika ghinan nafas, jiwanya kaya, merasa kaya, tenang, ya, kurang-kurang sedikit sih biasa, sudah kebal dengan kekurangan yang ada, yang kita miliki sudah kebal, biasa. Orang itu tergantung kebiasaannya. Sama dengan orang yang biasa kaya, jatuh miskin, wah, luar biasa sengsaranya kelihatannya, ya, iya, mentalnya jatuh. Tapi orang yang biasa miskin, ya biasa miskin, ya. Apalagi ketika biasa miskin diberi kekayaan, masya Allah, luar biasa bahagianya.
Ya, jadi kembali kepada al-qalb, hati seseorang. Fa idza staghna al-insanu bima 'indallah, dan apabila seseorang atau manusia itu merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah dari apa-apa yang di tangan manusia, amma fi aidin nas aghnahullahu 'anin nas, maka Allah memberikan kecukupan kepadanya dari butuhnya kepada manusia, dari butuhnya pada apa yang ada di tangan manusia. Tenang ya, kalau orang selalu dia ingin mendapatkan apa yang ada di tangan manusia, apalagi meminta-minta, kurang. Tambah pendapatannya banyak, tambah kurang. Iya, orang yang meminta-minta tuh dikasih tambah banyak, bukan selesai pulang gitu, tambah semangat. Wah, ternyata meminta-minta itu luar biasa. Sampai ada orang kaya dengan sebab meminta-minta, tapi tidak dinikmati. Uangnya itu disimpan di dalam peti, ya, tidurnya di pinggir jalan, tidurnya di atas peti sampai mati di situ. Ternyata ketika peti yang sebagai tempat tidurnya dia itu isinya duit semua. Miskin kan? Seperti itu. Saya dari teman kabar ini di Amerika begitu. Iya. Ada orang hidup di Amerika suka kang adu wewes lah, lakon yang gini kan yang jadikan contoh. Karena memang ini saya dapat kabar dari orang Arab gitu ya. Dapat kabar, bahkan katanya di pertengahan kota Amerika ada seorang pengemis yang tidurnya di pinggir jalan itu di atas petinya dia gitu, sampai mati di situ. Ketika petinya dibuka, isinya duit melulu. Ya, miskin. Ya, padahal uangnya banyak. Kenapa? Karena dia tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Dan biasanya begitu. Ya, kalau orang yang meminta-minta itu, kalau ingin menggunakan uang untuk eman, ini tuh dapat meminta gitu. Kalau dikeluarkan eman begitu. Malah dianya mungkin makan yang khawatir nanti uang ini berkurang, seperti itu. Jadi yang penting hatinya, ghinal qalb, ya. Apabila seseorang dia merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah dari apa-apa yang ada di tangan manusia, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya dari meminta-minta kepada manusia. Wa ja'alahu azizun nafs ba'idan anis su'al, dan Allah menjadikannya jiwanya mulia. Jiwanya mulia. Ya, ba'idan anis su'al, jauh dari meminta-minta. Ada Syekh, kita sering jaluk pribian gitu. Enggak ya. Insyaallah di sini tidak ada yang begitu. Ya, tidak. Seperti itu. Itu yang kedua. Ya, yang kedua. Ya. Yang ketiga, salisan. Man yatasabbar yusabbirhullah. Ya. An yu'tiyahullahu as-sabra. Barang siapa yang berusaha sabar, sabar baik, sabar ya, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Termasuk kita menjalankan ketaatan dengan sabar, walaupun ketaatan itu berat. Ya, sabar, maka Allah memberikan kesabaran kepada kita. Sabar dari kemiskinan, sabar dari gangguan manusia, ya. Sabar dari misalnya ketika ditimpa musibah, sabar, ya, maka Allah akan memberikan kesabaran. Allah an yu'tiyahullahu as-sabra. Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Saya ingat hadis qudsi, ya, bahwa Allah itu inda dhanni abdi bi, ya, tergantung persangkaan hambaku, abdi kepadaku. Ya, kalau kita berhusnudzon kepada Allah, sabar, ya, maka Allah akan memberikan kesabaran
kekuatan kepada kita menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, sabar. Kemudian menerima takdir baik ataupun buruk, ya kita sabar. Di sini jelaskan faidha habasta nafsak, apabila engkau menahan dirimu amma harramahullahu alaik, terhadap apa-apa yang Allah haramkan kepadamu, wa sabarta ala ma indika, dan engkau sabar atas apa yang ada pada kalian, pada kamu, minal hajah, dari merasa butuh, ya, wal faqr, dari kefakiran, kita merasa butuh sesuatu, kita dalam keadaan fakir, yang kita sabar, menyabarkan diri kita, walam talih 'alan nas, dan tidak meminta-minta kepada manusia. Talih itu mendesak gitu, meminta-minta, mendesak, dermemel seperti itu ya. Tidak sering bisual dengan meminta, maka fa innallaha ta'ala yusbiruka wa yu'inuka 'ala sabri, maka Allah akan membalas, ibaratnya tuh, maka Allah Ta'ala akan memberikan kesabaran kepada kamu, akan menolong kamu, ya, di atas kesabaran tersebut. Sabar. Wa hadza huwa syahid minal hadis li'annahu fi babis sabr, dan inilah ya yang menjadi syahid dari hadis tersebut, dari hadis bab tadi, karena memang bab ini sedang menjelaskan tentang kesabaran, ya, tentang kesabaran. Tsumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri, dan tidak ada pemberian atau tidaklah seseorang itu diberi dengan suatu pemberian khairan, yang lebih baik, wa awsa', dan lebih luas, minas sabri, daripada ketika seseorang itu diberi kesabaran. Memang betul, diberi apapun, ya, yang kita inginkan, kalau kita tidak sabar akan binasa, akan celaka, akan hancur. Termasuk dalam kehidupan dunia ini, kalau kita tidak sabar akan binasa, akan hancur. Oleh karena itu kata Nabi, tidak ada pemberian kepada seseorang yang lebih baik kecuali dari ketika seseorang itu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan sebab sabarnya orang-orang yang beriman, Allah akan memasukkan ke dalam surga. Bahkan pahala kesabaran yang seseorang lakukan, itu pahalanya tanpa hitungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma manallahu ala ahadin, tidak ada pemberian Allah ala ahadin, atas seseorang, bi'ata'in min rizkin, dengan suatu pemberian, apakah rizki misalnya, au ghairihi, ataupun yang lainnya, ya, khairan wa ausa, yang lebih baik dan lebih luas, minas sabr, daripada kesabaran. Maka untung ya kalau kita diberikan kesabaran. Makanya orang tua tuh kadang memberikan pujian kepada kita, untung cung siraku sabar, lamun siraku ora sabar mudah diapa, ya, lamun siraku beli sabar mudah diapa. Orang yang tidak sabar gagal untuk mencapai sesuatu. Kenapa kamu mundur? Gak sabar. Kenapa keluar? Gak sabar. Kenapa berhenti ibadah? Enggak sabar, karena tidak sabar. Seperti itu. Jadi ma manallahu ala hadin bi'ata'in min rizqin aw ghairihi khairan wa awsa'a minas sabr. Li'anna al-insan idza kana saburan, karena manusia itu apabila dia sabar, beban apapun teremban. Ya. Seberat apapun segala sesuatu tahammal, akan dia pikul begitu, dan kuat karena sabar. In asabatu dharra, misalnya menimpa kepada dia dharra, bahaya, penyakit, musibah, ya,
atau kegagalan atau kekecewaan ataupun kemiskinan misalnya menimpa dia, sobaro, sabar, sambil berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sambil berusaha, ya. Bahkan apabila diperlihatkan kepadanya, ditunjukkan kepadanya hal-hal yang diharamkan, ya, maka dia pun sabar. Sudah, daripada kamu miskin, kamu hutang riba saja buat modal, nanti bayarnya kan dari keuntungan dagangnya, misal diantaranya. Iya ya, ada orang datang, kamu butuh uang berapa? Nih saya kasih buat modal, tapi nanti bayarnya demikian dengan cara cicilan riba misalnya. Maka dia sabar, ya, dia bersabar, cari rizki yang halal, ya, dia pun tetap bersabar. Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang itu sungguh ketika Allah memberikan kepadanya kesabaran, maka itu adalah hal yang paling baik, ya, hal yang paling baik. Apa-apa yang manusia diberikan selain daripada itu, ya, dan kesabaran itu lebih luas dari apa-apa yang Allah berikan kepadanya berupa yang lainnya, ya, lebih luas. Walidzalika tajidul insan as-sabur. Oleh karena itu kata beliau, kita dapati orang-orang yang sabar, ya, orang-orang yang sabar. Lau udhiya min qibalin nas, kalau dia mendapatkan gangguan dari manusia atau disakiti orang lain misalnya. Lau sami'a minhum ma yakrah, kalau dia mendengar sesuatu yang dia tidak sukai, yang dia benci, atau seandainya dia mendapatkan sesuatu dari mereka, permusuhan, maka tetap orang yang sabar itu tenang, ya, tenang, tidak tergoda, tidak terbawa, tidak terpancing. Sekalipun dia mendapatkan gangguan dari manusia, sabar, menahan diri. Maka kesabaran itu perlu dibuktikan di awal ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, kita sabar. Seperti ada seorang nenek-nenek yang menangisi anaknya, yang ibu-ibu, ya, yang menangisi anaknya yang mati. Dia nangis di kuburannya, kemudian Nabi datang menasihati dia supaya sabar. Dia tidak menerima, ya, dia tidak menerima, dan dia tidak tahu kalau yang datang menasihati itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul pergi, ada orang yang memberi tahu kepada dia bahwa tadi yang datang memberikan nasihat itu adalah Rasulullah. Maka dia pun bersegera menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan bahwa dirinya tidak tahu kalau beliau itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya dia pun berusaha sabar, si nenek-nenek, si ibu-ibu itu. Namun kata Nabi, kesabaran itu fi dorbil awal, pada pukulan pertama. Jadi sabar itu di awal kejadian kita sabar. Tapi kalau sudah tidak sabar, nangis, tidak terima, kemudian dengan berjalannya waktu jadi sabar, itu tidak termasuk sabar yang sebenarnya seperti itu. Walaupun ya tetap, ya, al jaza'u min jinsil amal. Jadi sekalipun dia mendengar sesuatu yang tidak ia sukai atau permusuhan dari orang lain, dia sabar, tenang. Itu orang yang sabar. La yatasallatu wa la yaghdab, dia tidak terpancing, dia juga tidak marah. Li'annahu sabirun ala mabtalahu Allahu bih, karena dia sabar terhadap apa yang Allah uji kepadanya, ibtila kepadanya. Falidzalika tajidu qalbuhu daiman mutmainnan wa nafsuhu mustarihan. Jadi oleh karena itu katanya, kita dapati orang yang sabar itu qalbuhu, hatinya daiman mutmainnan, senantiasa tenang,
Kita begini tidak ya? Hatinya tenang, menghadapi sesuatu hatinya tenang, sabar. Karena sabar itu dia cahaya gitu, akan menerangi bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau seseorang dia tidak sabar, tergesa-gesa, maka akan rugi kembali kepada dirinya. Tetapi kalau seseorang itu dia sabar, ya, maka orang sabar itu dia tidak terpancing, tidak marah terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa bala misalnya, dan kita dapati hatinya tenang, ya, dan jiwanya rileks, Itulah jemaah sekalian dari penjelasan hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya kesabaran agar kita menjaga diri kita untuk tidak meminta-minta, juga kita hendaknya merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, serta hendaklah kita bersabar terhadap apa yang kita hadapi di dalam kehidupan dunia ini. Dan ternyata kesabaran itu adalah suatu karunia Allah yang paling baik dan paling luas. Dan kata Nabi, tidak ada seseorang itu diberikan sesuatu, suatu pemberian yang lebih baik daripada ketika seseorang itu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan sudah terdengar waktu Isya. Saya akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.